Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Juday 07. Oke guys, sebelum kita berbicara mengenai insiden ataupun tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, sebelum itu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban di insiden tersebut. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita tidak boleh menyalahkan pihak kepolisian itu secara sepenuhnya. Yang kita mengambil efek dari kejadian tersebut adalah kepada supporter. Kenapa pada supporter? Karena supporter ini tidak menerima yang namanya kekalahan. Dalam sebuah pertandingan, kalah dan menang itu hal yang biasa yang kita temukan. Ketika tim kita kalah, maka kita harus memberikan dukungan kepada tim kita, memberikan support kepada tim kita agar terus semangat. Ketika tim kita kalah, kita harus menganalisa apa kekurangan dari tim saya sehingga bisa kalah seperti ini. Dan kita memberikan semangat, kita memberikan dukungan kepada tim kita agar mereka meningkatkan kualitas bermain mereka supaya tidak kalah lagi nanti di kemudian hari. Itu yang harus kita sebagai supporter lakukan, sebagai supporter yang dewasa. Kalah dan menang itu hal yang wajar. Kalah dan menang itu hal yang biasa. Ya kan? Nah, kepada teman-teman yang saya pikir ada provokator di dalam stadion tersebut dari bagian supporter. Kenapa sudah kalah tidak mau menerima kekalahan itu, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis masuk ke dalam lapangan. Nah, tindakan dari teman-teman itulah mengakibatkan jatuhnya korban. Dari pihak kepolisian juga, mereka mau mengendalikan massa yang begitu banyak yang masuk dalam stadion lapangan membeludak. Dari pihak keamanan mau mengendalikan seperti apa, sementara kapasitas keamanan di situ terbatas. Supporter lebih banyak daripada keamanan. Nah, mau dan tidak mau dari pihak kepolisian, dari pihak keamanan harus menggunakan gas air mata. Sementara gas air mata itu dilarang oleh FIFA. Jadi kita mau salahin mana nih? Saya juga tidak mau salahin polisi juga. Mikir-mikir, kenapa saya salahin polisi? Karena saya berpikir bahwa mereka kalau mengamankan massa itu satu persatu tidak mungkin. Ya, jalan satu-satunya mereka menggunakan gas air mata. Tetapi lebih fatal juga. Untuk mengendalikan massa itu lebih fatal juga. Ya, itu merupakan sebuah kekeliruan dari pihak keamanan. Menggunakan gas air mata itu. Padahal gas air mata sudah dilarang oleh FIFA untuk mengendalikan massa di dalam stadion itu, dilarang menggunakan gas air mata. Tetapi ya mau gimana lagi, sudah terjadi. Itu semua itu berulah dari ketidakterimaannya kekalahan dari supporter. Teman-teman, supporter harus dewasa. Ketika tim kita kalah, ya sudah. Mungkin ini takdirnya kalah. Ketika kita menang, tim kita menang, ya alhamdulillah. Itu mungkin hasil dari usaha mereka. Dan ketika kalah juga kita harus sadari bahwasanya yang penting tim kita itu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Tetapi kalau mereka kalah, ya sudah, kita terima. Kita sebagai supporter harus memberikan dukungan yang positif. Ya, memberikan dukungan yang positif kepada tim kita, memberikan support kepada tim kita. Agar apa? Agar mereka terus mereka terus latihan. Mereka terus meningkatkan skill bermain mereka agar tidak lagi kalah di kemudian hari atau di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya orang Timur itu fans berat ke Persipura Jayapura. Ya, ketika Persipura bertanding, kalau dia menang, ya alhamdulillah saya happy, bahagia, tim saya menang.
Tapi kalau tim saya kalah, Persipura kalah, ya saya tidak harus melakukan tindakan-tindakan kriminal. Saya tidak perlu harus mengejek-ngejek kubu yang lain. Ya, ketika dia menang, ketika Persipura menang, saya tidak perlu harus mengejek-ngejek, kamu nggak bisa bermain, kamu kalah begini. Enggak. Nah, kerusuhan ini kan terjadi karena ulah dari supporter yang tidak menerima kekalahan ini. Ulahnya dari situ, sehingga masuk ke dalam lapangan, mengundang massa masuk ke dalam lapangan, berantem sama polisi. Toh itu keuntungannya apa buat kita? Apa yang teman-teman supporter lakukan membuat kericuhan, sekarang konsekuensinya fatal kan? Apa yang teman-teman lakukan itu merenggut banyak nyawa kan? 127 orang yang meninggal. Apakah teman-teman tidak menyesal dengan tindakan teman-teman? Sebagai supporter harus dewasa, kawan. Sebagai supporter, sebagai fans, kita fans kepada tim kita yang A, yang B, harus dewasa. Kalau kita sudah mencintai satu tim sepak bola, maka yang tertanam dalam jiwa kita harus kita menerima yang namanya kalah dan menang, itu harus kita terima. Kalau kita mencintai satu tim sepak bola, lalu tidak mau menerima kekalahan, maka lu bukan pencinta sepak bola. Lu bukan pencinta sepak bola kalau tidak mau menerima kekalahan. Supporter yang baik, supporter yang dewasa adalah supporter yang mampu menerima kekalahan dan kemenangan. Itu supporter yang baik. Tapi kalau supporter yang tidak mau menerima kekalahan, tapi ketika supporter yang tidak mau menerima kekalahan, maka dia bukan pencinta sepak bola. Karena pencinta sepak bola adalah orang yang mampu menerima kemenangan dan menerima kekalahan. Saya orang Timur, fans berat saya adalah Persipura Jayapura. Ketika Persipura Jayapura main, wow, saya deg-degan. Ketika dia menang, Persipura menang dalam pertandingan, alhamdulillah, ya kan? Itulah hasil dari kerja tim Persipura. Tapi kalau ketika dia kalah, Persipura kalah, ya saya harus menerima kekalahan itu sebagai bahan evaluasi. Saya harus melihat lagi, oh ternyata di Persipura timnya ini kurang akur. Oh ternyata pemain-pemainnya kurang stamina, sehingga terjadinya mereka bermain ini terjadi alhasilnya kalah mereka. Ya kita menjadi kekalahan itu menjadi bahan evaluasi buat tim kita dan juga buat diri kita sendiri. Kalau Persipura menang, saya tidak perlu harus mengejek-ejek tim lawan, bahwasanya lu mainnya nggak bagus begini. Enggak mungkin. Kalau kita mengejek-ejek, maka yang muncul adalah keributan. Ketika sudah muncul keributan, maka terjadilah jatuhnya korban. Kalau tingkat dunia, saya lebih fans Brazil. Ya, saya fans Brazil itu dari 2006 sampai detik ini. Ketika Brazil kalah, ya saya kesal sih kesal, marah sih marah. Tapi tidak harus melakukan hal-hal kriminal, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, itu tidak. Ya sebatas diri saya, emosi saja. Kenapa Brazil kalah? Oh mungkin karena Neymar dia cedera begini begitu. Itulah kedewasaan dalam berpikir sebagai seorang pecinta sepak bola, teman-teman. Saya pikir saya meminta kepada Bapak Kapolri agar mengusut tuntas provokator-provokator yang memprovokatori penonton, sehingga terjadinya kerusuhan yang merenggut nyawa 127 korban yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Semoga provokator-provokatornya segera ditangkap dan diproses secara hukum. Karena kalau tidak mau menerima kekalahan, gak usah bermain bola. Main aja dengan tim Anda sendiri kalau Anda tidak mau menerima kekalahan. Kita sebagai supporter itu harus dewasa. Ya, kita harus dewasa. Kenapa kita harus dewasa ketika kita mencintai mencintai sebuah tim sepak bola? Kalau ketika kita sudah jatuh cinta dengan sebuah tim sepak bola,
maka secara otomatis kita harus menerima yang namanya kekalahan dan kemenangan. Begitu saudara-saudara. Jadi di sini saya tidak juga harus salahkan pihak kepolisian secara penuhnya. Tidak mungkin juga. Saya mau salahkan pihak kepolisian, ya pikir-pikir juga. Ya mungkin karena mereka dari pihak keamanan ini menembakkan gas air mata memang secara terpaksa. Kenapa? Karena kapasitas keamanan di stadion tersebut terbatas. Penonton, supporter lebih banyak daripada keamanan. Dan memang kondisi pada saat itu, pada tanggal 1 kemarin, kondisinya orang-orang para supporter ini sudah masuk ke dalam lapangan, sudah membabi buta dalam lapangan, sudah banyak dalam lapangan. Tidak mungkin dari pihak kepolisian ini mengamankan massa itu satu persatu, sementara personil mereka itu terbatas. Tidak mungkin. Nah, mungkin yang mereka menggunakan gas air mata adalah merupakan sebuah kekeliruan. Jadi kita mau salahkan polisi juga tidak bisa juga, kita salahkan secara penuhnya tidak bisa juga, karena memang mungkin itu secara terpaksa mereka lakukan karena masa ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sudah banyak yang masuk dalam lapangan tersebut. Ya, tapi konsekuensi dari akibat dari tembakan gas air mata itu sehingga jatuhnya korban sampai 127. Dan awal terjadinya kerusuhan itu bukan dari terjadinya kerusuhan sehingga mengakibatkan merenggut nyawa sebanyak itu awalnya itu dari supporter itu sendiri. Supporter tidak menerima kekalahan, akhirnya akibatnya seperti itu. Ya, sebabnya seperti itu sehingga saudara-saudara kita bisa menjadi korban. Dan mungkin ke depannya kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia dimanapun berada, kepada generasi-generasi muda yang suka dengan bola, mohon kedewasaan dalam mencintai tim sepak bola. Mohon kontrol ketika tim jagoan kalian bertanding. Mohon menerima kekalahan dan kemenangan itu secara lapang dada. Tidak boleh ada ejek mengejek antara tim lawan, tidak boleh. Kalau kita ejek mengejek, yang terjadi adalah keributan, dan keributan ketika sudah terjadi maka otomatis pasti ada jatuhnya korban. Oke, salam dari saya Beta Judei 07. Sangat-sangat berduka cita atas jatuhnya korban di Stadion Kanjuruhan Malang. Semoga mereka diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadah mereka, dan semoga mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keluarga yang ditinggal semoga mendapatkan hikmah di balik ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.